Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Tema renungan kali ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Mari kita buka Yesaya 6:8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat beriman, kita semua diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Di dalam kerajaan Allah ada kuasa yang membebaskan kita dari berbagai sakit penyakit, dosa, maut, dan iblis. Sehingga kita akan beroleh kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah dan penderitaan di dunia ini. Ada dua macam kerajaan spiritual, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan setan. Dan kita harus berjuang agar terus bertahan di dalam kerajaan Allah. Kita sudah berada di dalam kerajaan Allah sejak menerima sakramen baptis. Dan di dalam Lukas 7:21b, firman Tuhan mengatakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tugas perutusan ini adalah membawa mereka yang masih berada di luar kerajaan Allah atau menyadarkan mereka yang sudah dibaptis. Harusnya sudah berada dalam kerajaan Allah, namun cara hidup, cara pandang, cara pikirnya masih terbelenggu oleh dosa, kekhawatiran, ketakutan, kekosongan, kecanduan, dan lain-lain. Namun bagaimana kita bisa melaksanakan tugas perutusan ini kalau kita sendiri memilih tinggal dalam zona nyaman, tidak mau repot dan tidak ada waktu? Begitu alasan kita. Namun mungkin kita juga diliputi oleh keraguan, takut akan penolakan, sehingga kita memilih tetap tinggal dalam zona nyaman. Sebenarnya sesulit apa sih menjalankan tugas perutusan itu? Mari kita belajar dari Yesaya 6:1-8. Silahkan Anda pause dan baca sejenak. Setelah Nabi Yesaya mengalami kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Tuhan, Yesaya menjadi takjub dan takut akan Allah. Kemudian Yesaya mengakui siapa dirinya di hadapan Allah. Maka ia mengaku dosa dan kelemahannya. Dari situlah Yesaya menjawab panggilan Tuhan. Nah, pergi diutus artinya perkataan, perbuatan, cara berpikir kita mencerminkan Yesus ada, hidup dalam diriku. Dan itu kita mau tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain tertarik dan datang kepada Yesus. Nah, saudaraku terkasih, kepada siapa kita diutus? Pertama-tama kita diutus kepada orang-orang terdekat dalam hidup kita. Jangan memikirkan yang jauh-jauh dulu. Kita mulai dari keluarga inti kita. Kerajaan Allah harus hadir di tengah keluarga kita sendiri. Setiap orang tua diutus untuk memperhatikan keselamatan jiwa anak-anaknya. Demikian setiap pasangan bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa pasangannya. Setelah mengerti tugas perutusan ini, kita akan melayani keluarga kita dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Contoh, jika suasana sedang tegang, banyak kemarahan, banyak omelan, tuntutan, maka saya langsung berpikir, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan jika dia berada di posisi saya saat itu? Pasti Yesus akan sabar,
bukan karena menahan amarah. Yesus tahu bahwa anggota keluarga kita sedang stres, banyak tugas, banyak beban, banyak konflik di kampus atau di kantor. Nah, saya sebagai seorang ibu dan istri maka harus bisa memberikan contoh kepada anggota keluarga saya bahwa marah-marah atau kekerasan bukanlah solusi permasalahan. Kalau mereka marah, ngomel, menggerutu, saya balas dengan kemarahan, itu bukan solusinya. Tetapi datang kepada Yesus, itulah solusinya. Dalam situasi seperti itu, Yesus yang ada dalam diri saya mau menjadi konselor dengan mendengarkan dan menampung beban mereka. Memang tidak mudah dan memerlukan penyangkalan diri. Setelah itu, saya datang kepada Yesus untuk meletakkan beban dan kekecewaan tadi dalam doa kepada Yesus. Dan saya disembuhkan dan disegarkan. Setelah melayani keluarga, maka kita diutus keluar kepada semua orang yang kita jumpai. Tapi harus waspada, jangan sampai kita tertipu atau jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Tujuan kita untuk membawa kabar keselamatan kepada orang lain itu bisa diibaratkan seperti kita pergi berperang. Kita harus pakai seragam perang, helm, bawa senjata, pakai baju anti peluru dan seterusnya. Jadi kita juga perlu melindungi diri dengan apa? Dengan doa, sakramen, puasa, firman Tuhan dan ajaran gereja. Jangan sampai kita sendiri jatuh dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Nah, sedikit banyak kita pasti akan mengalami konflik dan penderitaan. Bahkan serangan-serangan dari si jahat yang bekerja melalui sesama kita berupa perbuatan dan kata-kata negatif yang bisa membuat mental kita breakdown. Komentar atau kritik mereka yang tidak pada tempatnya, atau sikap acuh tak acuh mereka yang bisa membuat kita kecewa. Tapi dalam Matius 10:24 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya Tuhan menjamin bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan lebih besar daripada penderitaan yang pernah Yesus alami. Sehingga kita tidak boleh takut dengan penderitaan dan penolakan. Tuhan Yesus juga berjanji akan memberikan para utusannya apa? Hikmat, keberanian, kekuatan melalui Roh Kudus pada waktu yang tepat. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, takutkan. Beberapa kali Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Dalam Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam Matius 10:31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudaraku, ada 4 hal yang kita perlukan untuk melakukan tugas perutusan ini. Yang pertama, komitmen untuk membangun relasi pribadi dengan Yesus. 2, bertobat terus-menerus dan mau berusaha berubah. 3, menerima sakramen tobat lebih sering. Dan 4, punya komunitas support system di mana kita bisa saling mendukung, mendoakan dengan tulus. Nah, saudara, akhirnya di dalam kemuliaan, kebesaran dan keagungan Tuhan, dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan, Sang Pencipta kita, mari kita menjawab panggilan Tuhan dengan pernyataan, ini aku, Tuhan utuslah aku menjadi Injil yang hidup bagi sesamaku. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.